Saya ingin kembali ke Mas Willy. Mas Willy ini kan tadi disebutkan juga ya oleh Prof. Karim, tentunya pasti komunikasi politik ini terus terjalin tidak hanya internal Koalisi Perubahan saja, bahkan kita tahu beberapa hari yang lalu pada tanggal 5 Mei dia pertemuan Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketum Nasdem Pak Surya Paloh yang bahkan diisukan ini sempat ada mengendorse salah satu atau Pak Luhut sempat mengendorse salah satu cawapres. Apakah nama yang di-endorse oleh Pak Luhut itu termasuk di dalam 5 nama yang diusulkan oleh tim 8 itu? Dan apakah mungkin jangan-jangan namanya sebenarnya mungkin dari pemerintah atau di luar dari Koalisi Perubahan? Enggak, ini bedanya Koalisi Perubahan ini, Mbak Gita, ini semua kita bahas on the table. Kita mencoba membangun sebuah adab yang baru, bagaimana ini koalisi yang datang dengan sebuah persamaan dengan komitmen bagaimana mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan ini sebuah praktik baik bagaimana soal cawapres itu diserahkan kepada Mas Anies, ada kerelaan untuk dipimpin di sana. Jadi ini sebuah praktik yang luar biasa, yang sangat progresif dalam proses menentukan yang selama ini terjebak dalam komplikasi dan kerumitan bahkan dagang sapi yang sangat ekstrim ya. Nah, yang kedua adalah pertemuan Pak Surya dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan kemarin ya banyak membahas hal-hal politik ya, saling bertanya siapa cawapresnya Anies, siapa. Surya bilang itu urusan tim 8 itu, kata Pak Surya, biar serahkan mereka aja, kita kan sudah serahkan mandatnya kepada Mas Anies biar mereka yang kemudian godok dan sibuk bersama. Jadi sebatas itu juga tidak ada endorsement dari Pak Luhut ya. Jadi bahwasanya terjadi perbincangan, pembahasan dan lain sebagainya itu wajar-wajar saja. Nah, komunikasi politik memang menjadi poros utama dalam proses menentukan, membangun siapa nanti yang akan mendamping Mas Anies. Untuk itu kami mencoba melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mendapatkan perspektif yang multi ya, yang sangat komprehensif. Saya sepakat tadi apa yang dikatakan Prof ya dan Mas Hanta ya. Ini kan tentu kita tidak berbicara hal yang paripurna karena konsep society ini kan disable. Tapi bagaimana membuat pasangan calon ini cukup satu memenangkan kontestasi, yang kedua memiliki kemisteri yang terbangun dan sebangun dengan kehendak rakyat. Itu yang menjadi pilar-pilar utamanya. Nah, masih ada waktu untuk menetapkan ini dan bagaimana kami ada sebuah spirit one for all for one gitu yang terbangun di dalam koalisi perubahan ini. Ini benar-benar secara bersama-sama ada virtue, ada moralitas untuk itu kemudian mempersembahkan yang terbaik kepada publik dengan basis kemenangan gitu ya. Tidak ada kemudian kandidat yang maju berkontestasi tanpa memiliki mimpi, berjuang, berikhtiar, bergerak untuk menang, itu tidak ada Mbak Gita. Jadi proses itu yang kami lakukan secara terus-menerus. Kami nanti juga akan banyak meminta pandangan Prof. Karim, Mas Hanta, siapa yang kemudian mendampingi Mas Anies nantinya. Baik.